1 Season 3. Beberapa tahun kemudian, Sisi sedang bad mood sore itu. Dia memainkan kakinya di kolam ikan hias dekat gazebo. Entah kenapa dia merasa resah dan tak bergairah. "Kak Sisi," panggil Dora yang berlarian dari teras bersama Rangga. Sisi tersenyum renyah melihat adik tersayangnya ceria memanggil namanya. Tapi entah kenapa Sisi merasa resah melihat Rangga. "Mainan, yuk." Dora yang kini menginjak kelas 1 sekolah dasar tampak manis dan lucu dengan rambutnya yang curly. Dimas yang sama usianya dengan Dora, hanya berbeda beberapa bulan saja dan sama-sama duduk di kelas 1 sekolah dasar menyusul di belakang Rangga. "Main apa?" tanya Sisi. "Terserah Kak Sisi." Dora duduk di bel-bel gazebo di seberang Sisi. Sisi mengangkat kakinya dari kolam. Dia berjalan menuju gazebo. "Kita main Dora the Explorer?" "Ya," ujar Sisi. Dora dan Dimas mengangguk. Dora jadi Dora. "Aku jadi Ransel." "Dimas, kamu jadi peta dan kamu Rangga, kamu jadi Boots," tunjuk Sisi. "Kok aku jadi Boots?" "Gak mau." "Ah," tolak Rangga. "Kamu jadi Boots." "Enggak boleh nolak," tegas Sisi. "Gak mau." Rangga bersikeras menolak. "Kalau gitu kamu jadi sweeper," ujar Sisi. "Emang aku pencuri?" "Enggak mau juga jadi sweeper," tolak Rangga. "Ini kan bohong-bohongan, cuma mainan," cetus Sisi. "Aku tetap enggak mau jadi Boots atau sweeper," ujar Rangga. "Ya terus mau jadi apa?" tanya Sisi. "Jadi Diego aja," jawab Rangga. "Diego kebagusan, dia kan orang." "Ya udah kamu jadi Isa atau ayam merah besar," usul Sisi. "Enggak, aku tetap mau jadi Diego," gerutu Rangga. "Kamu kok gitu sih?" Cicit memberenggut. "Ya kamu yang gitu, aku selalu aja jadi Boots." Tapi Boots sahabat terdekat Dora." "Ya, oke, baiklah. Aku jadi Boots yang akan selalu menjaga dan bersama Dora." Rangga mengalah lalu duduk di sebelah Dora. Sisi diam. Rasa resahnya kembali mendera. Ada perasaan sedikit tak nyaman saat Rangga mengatakan dia akan selalu menjaga dan selalu ada untuk Dora. "Main masak-masakan aja. Yuk." Pipi Dim lagi pergi sama Mimi Sus. "Kita main masak-masakan di area lebar. Yuk," usul Dimas. Sisi dan Dora spontan mengangguk. Keempat anak itu berlarian masuk rumah menuju area lebar Dimitri. Sri CS sedang tidak ada di tempat. Mereka sedang pergi berbelanja ke pasar kaget yang baru saja dibuka 3 hari yang lalu di dekat perumahan elit tempat mereka bekerja. Parmiah anteng merajut di dalam kamar, sementara Lani pergi ke acara pengajian di dekat rumah. Sisi dan yang lainnya tertawa senang saat bermain dan mengacak-acak area Dimitri. Mereka tidak menyalakan kompor karena dilarang keras oleh Rangga. Anak-anak itu hanya mengeluarkan peralatan memasak dan menggunakan bahan-bahan masakan khusus Dimitri dengan sembarangan. Dimas berperan menjadi chef handal sesuai profesi ayahnya. Mereka berakting memerankan para peserta acara MasterChef cilik yang ada di televisi. Sungguh benar-benar kacau area lebar Dimitri saat itu. Hingga Sri CS tiba, mereka terbelalak melihat area Dimitri sudah seperti kapal pecah. "Gusti Allah, Allahu Akbar, eta barudak kena cenah," cetus Sri kaget. "Mereka sedang belajar masak pastinya." Kikik Naila, "Bapaknya Dimas bakalan marah besar ini." "Sih," timpa Wenda. "Siap-siap lihat drama." Kikik Eva, "Ya salam, mau negur tapi anak majikan." "Untunglah mereka tidak main api," ucap Sri. Saat Sri CS masih terpaku dengan barang belanjaan di tangan, muncul Suzana dan Dimitri di area lebar. Bola mata Dimitri membola sempurna. Dia ikut terpaku di tempatnya berdiri. "Mimi, lihat anakmu. Pasti dia yang mempunyai usul mengacak-acak areaku." Dimitri menunjuk Dimas lalu menoleh pada Suzana. "Anakku? Dia juga anakmu. Pi, kamu yang naruh saham di rahimku. Jangan apa-apa menyalahkan dan hanya bilang kalau aku seolah-olah melahirkan Dimas tanpa peran sertamu di dalamnya. Dia juga anakmu," sahut Suzana panjang lebar. "Mimi, kebiasaan. Aku ngomong sampai deh kamu jelasin panjang kali lebar kali tinggi sampai Z. Padahal dulu nggak gitu."
Kenapa sekarang sejak ada Dimas, Mimi Jeti lebih sering ngedumel sama Pipi? Dimitri protes. Nah, nyalahin aku lagi. Maumu apa sih, Pi? Dimitri menghela napas keras. Dia menoleh pada Sri CS. Kamu juga, Sri. Lihat anak-anak ngacak-ngacak areaku, kenapa kamu biarkan saja? Dumel Dimitri. Tah, baku Ari Gesmitnah. Kita orang juga baru sampai rumah habis dari pasar kaget. Yah, tinggalku mata buncelik, barang belanjaan masih di tangan kami. Jangan asal nuduh. Fitnahmu pada kami selalu saja terasa kejam dan menyakitkan. Sri berpuisi di kalimat terakhir seraya menepuk dadanya berkali-kali. Anak-anak yang jadi sumber keributan orang dewasa itu hanya bengong tapi lalu kembali melanjutkan acara bermainnya. Tak peduli dengan pembicaraan serius orang dewasa yang baru saja pada muncul di dekat mereka. Ada apa ini? Lanita dan Sean tiba-tiba muncul di belakang Susana. Dimitri memasang wajah melas dan menunjuk areanya. Lanita dan Sean tergelak melihat kapal pecah di area lebar dan anak-anak yang tetap sibuk dengan acara bermainnya. Saat Dimitri hendak memprotes Lanita dan Sean, Rashid muncul tergesa-gesa hendak membuat kopi di mesin kopi yang ada di area lebar. Wah, kalian sedang syuting acara MasterChef yang di TV itu? Ya, tanya Rashid pada anak-anak. Iya, betul. Om Rashid mau nggak jadi juri? Usul Sisi. Boleh. Om bikin kopi dulu. Ya. Rashid menyambut usulan Sisi dengan antusias. Dimitri yang melihat Rashid musuh bebuyutannya pun menjadi semakin geram. Karena mendukung tangan-tangan mungil itu semakin mengacak-acak area lebar. Kamu? Ya. Dimitri menghampiri Rashid. Astagfirullah. Bisa nggak kalau muncul nggak usah ngagetin? Rashid mengelus dada melihat Dimitri melotot ke arahnya. Kenapa dengan matamu? Tanya Rashid tidak gentar dengan pelototan Dimitri. Cepat buat kopinya dan kembali ke base camp. Heran, di base camp juga ada mesin kopi. Kenapa kau selalu saja bikin kopi di mesin kopiku? Dimitri benar-benar geram. Kenapa Pipi selalu saja marahin Om Rashid? Tukas Dimas. Kali ini anak-anak kembali menghentikan acara bermainnya. Mereka bilang, acara sedang dicut karena jeda iklan. Dimitri tersenyum pada Dimas. Buah hatinya yang berambut ikal, berbadan gemoy dan bersuara nyari. Pipi nggak marahin Om Rashid. Pipi sedang kasih tahu Om Rashid biar nggak nakal. Sahut Dimitri. Dimas memiringkan kepala. Om Rashid orangnya seru. Dia nggak nakal. Belah Dimas. Nah, ucapan anak kecil itu adalah ucapan paling jujur di dunia ini. Dia merasakan ketulusan hati orang dewasa. Anakmu saja bisa merasakan aku adalah orang baik hati, tulus serta tampan. Kenapa pipinya malah selalu saja ngajak perang? Ucap Rashid santai. Dimitri mencoba sabar. Di depan anak-anak, dia tak mau ribut dengan Rashid. Enggak bantuin Pipi lawan Rashid. Susana hanya mengedikan bahu seraya berbalik meninggalkan area lebar. Ya Allah, sedih hati ini dicuekin istri. Tambahkan hatimu, Dim. Rashid menepuk-nepuk bahu Dimitri. Dimitri mengepalkan kedua tangannya. Ayo, anak-anak. Kapan Om Rashid mencicipi makanannya? Rashid mengalihkan perhatian pada anak-anak. Namun Dimas yang melihat Naila mengeluarkan makanan dari dalam kantong plastik segera mencolek Dore dan yang lainnya. Mbak Nay beli makanan pasar, pasti banyak macamnya dan rasanya ajaib-ajaib. Yuk, minta, yuk. Seru Dimas. Usul Dimas disambut dengan antusias oleh yang lainnya. Mereka berlarian ke area kitchen Sri, meninggalkan begitu saja area lebar yang bentuknya sudah tidak keruan. Naila tersenyum dan menata makanan yang dia beli di meja makan. Naila selalu saja ingat anak-anak. Setiap dia berbelanja ke pasar, selalu menyempatkan membeli jajanan pasar yang tidak pernah ada di mall. Anak-anak malah menyukainya. Oke, aku pergi sesuai titahmu, Tuan Dimitri. Rashid melenggok berjalan menuju pintu samping membawa segelas kopi racikannya. Tinggallah Dimitri yang memelas melihat area lebar begitu berantakan. Lani dan Sean yang masih betah menikmati drama di pantry akhirnya berjalan menghampiri meja makan. Sri, kasihan Dimitri. Kalian bantu membereskan area lebar. Ya, perintah Lani pada Sri CS. Siap, Non. Sahut Sri.
Nah, anak-anak, kalian jangan makan makanan yang dibeli Mbak Nei dulu. Ya, bantu Mbak Sri membereskan bekas bermain kalian. Mama sudah mengajarkan untuk selalu membereskan apapun yang sudah kalian buat berantakan. Ayo. Lanita menggiring anak-anak kembali menuju area lebar sebelum menikmati jajanan pasar yang dibeli Naila. Anak-anak menurut dengan ucapan Lanita. Mereka sibuk dan cekatan membantu Sri dan yang lainnya membereskan area lebar. Akhirnya Dimitri bisa bernapas lega. Kegeraman hatinya seketika meredah. S32. Marina dipapa Dr. Haris saat memasuki ruangan Sean. Dia sedang hamil 6 bulan. Sean mempersilakan kedua tamunya dengan ramah. Maaf kami kesini tidak membuat janji terlebih dulu. Istriku tiba-tiba saja memaksa ingin bertemu denganmu, ucap Dr. Haris. Sean mengangguk ramah. Saat Dr. Haris menghubunginya 40 menit yang lalu, Sean sebetulnya hendak pergi menemui beberapa klien penting tapi dia undur beberapa jam. Ada keperluan apa kau ingin menemuiku, Marina? Tanya Sean tenang. Jauh di lubuk hati Sean, dia bersyukur karena akhirnya sorot mata Marina yang dulu begitu terobsesi padanya kini sudah berganti dengan sorot mata persahabatan. Marina sudah meminta maaf telah berkali-kali mengacaukan hidup Sean. Sean tentu saja memaafkan Marina. Aku ngidam, sahut Marina. Sean dan Dr. Haris saling bertukar pandang. Ngidam? Kamu ngidam apa, sayang? Tanya Dr. Haris. Tapi janji kamu jangan marah, sahut Marina. Dr. Haris mengangguk. Kehamilan Marina bisa dibilang adalah buah program hamil yang mereka jalankan. 5 tahun mereka menunggu sang buah hati. Jadi apapun bentuk ngidam Marina saat hamil, Dr. Haris selalu mewujudkannya. Aku ingin sekali perutku dilus oleh Sean 9 kali lalu didoakan, ucap Marina. Sean sedikit terkejut, begitupun dengan Dr. Haris. Tapi dengan tangkas Dr. Haris meminta izin Sean untuk mengabulkan keinginan istrinya. Sean menggaruk alisnya. Tapi aku harus izin istriku dulu dan saat aku mengelus perutmu, istriku harus melihatnya. Sean mengajukan syarat. Marina mengangguk tidak keberatan. Maka Sean pun menelepon Lanita saat itu juga. Panggilan video Sean lumayan lama terhubung. Sedang apa, sayang? Sisi sedang bingung. Bingung kenapa? Tanya Sean. Dia itu dapat haid pertama. Jadi aku tadi menjelaskan dengan pelan dan hati-hati karena dia menangis tak henti-henti melihat darahnya sendiri, sahut Lani. Oh, anak gadis pertamaku sudah balik rupanya, seru Sean senang. Sudah selesai kasih arahan untuk Sisi. Sudah, aku hanya tinggal menenangkan dia saja. Sisi masih di kamarnya dari sepulang sekolah tidak mau makan. Ada apa telepon aku, Pak? Tanya Lani memanggil Sean kini dengan panggilan Papa. Pakai dulu kerudungmu, titah Sean. Lanita menurut apa kata Sean. Dia segera memakai kerudungnya. Masya Allah, cantiknya istriku ini. Bagaimana bisa aku berpaling darimu, sayang? Puji Sean mengagumi keindahan yang terpampang di layar ponsel. Ada apa? Ih, kamu sesantai itu yang ngegombalin istri dari kantor. Lani tersipu. Bagus dong aku ngegombalin istri sendiri daripada ngegombalin istri orang. Iya, kan? Lanita cemberut manja. Sayang, kalau kamu hamil lagi terus aku ngidam mulus perut hamil mamah muda yang lain gimana? Tanya Sean. Panggilan tiba-tiba diakhiri. Loh, panggilanku diakhiri? Bagaimana ini? Kekeh Sean. Marina dan Dr. Haris tergelak. Anda bisa saja mencandai istri Anda, Tuan Sean. Haris pun ikut mengekeh. Iya, aku senang mencandainya. Dia tipe pencemburu. Tapi aku senang dia pencemburu, tandanya dia sayang sekali padaku. Bukan begitu? Dr. Haris tersenyum. Begitupun dengan Marina. Sean menghubungi Lanita lagi. Kenapa teleponnya diakhiri? Kamu lebih baik ngidam makan tahu bulat dan tahu gejrot abang-abang atau cireng buatan Mak Anom atau seblak buatan mbak-mbak pinggir jalan deh daripada ngidam aneh-aneh begitu, gerutu Lani. Sean tergelak melihat Lani cemberut. Itu bibir jangan dimaju-majuin begitu. Aku jadi tak sabar ingin pulang, bikin adik baru buat Dor. Sean merayu Lani. Papi angsa tersayang, ada apa telepon Mama Nit-Nit? Tanya Lanita menahan gemas. Di ruanganku ada Marina dan suaminya saat ini.
Sean berubah serius. Sedang apa mereka? Ada kerja sama bisnis denganmu? Tanya Lani. Sean menggeleng. Marina sedang hamil. Usia kandungannya 6 bulan. Dia sedang ngidam. Ngidam apa? Tanya Lani lagi. Aku mau minta izinmu makanya aku telepon. Marina ngidam perutnya dielus 9 kali olehku seraya didoakan. Bagaimana? Apa kamu mengizinkan? Lani tampak tertegun sesaat. Ya sudah, lakukan saja. Tapi ada suaminya. Kan? Ada, makanya aku minta kamu pakai kerudung tadi. Jadi boleh? Ya, kamu lihatin aku ngelus perut Marina. Sebentar. Sean mengubah posisi panggilan video. Marina dan Dokter Haris menyapa Lani dan meminta izinnya. Lanita mengangguk setuju. Karena sudah mendapat persetujuan dari Lani, Sean merasa lega. Dia meminta izin Dokter Haris sekali lagi untuk menyentuh perut Marina. Sean mulai mengelus perut Marina 9 kali lalu memejam dan mendoakan bayi dan ibunya dengan untaian doa terbaik. Acara ngidam selesai. Marina tampak senang lalu berterima kasih pada Sean dan Lani. Kedua suami istri itu tidak lama berada di kantor Sean karena Sean harus segera keluar kantor dan Marina pun berganti ngidam ingin memborong makanan pinggir jalan saat itu juga. Dokter Haris begitu setia dan telaten mengurus Marina. Sean pun benar-benar lega melihat Marina kini yang benar-benar sudah bisa melupakan obsesinya pada dirinya. Rumah Sean. Sisi masih saja tengkurap di kamarnya. Dia merasa aneh dengan menstruasi pertamanya. Aneh. Takut dan gelisah menjadi satu padahal Lani sudah menjelaskan dengan panjang lebar sebelumnya. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Masuk, seru Sisi. Rangga masuk dengan senyum menawan. Sebentar lagi Rangga akan menjadi siswa SMP. Dia tumbuh menjadi anak lelaki yang tinggi, tampan dan cerdas. Bahkan Lydia yang dulu merundungnya terang-terangan mendekati Rangga karena menyukainya. Kata mama kamu dapat tamu bulanan. Ya. Tanya Rangga di sisi tempat tidur Sisi. Hei Em, sahut Sisi merasa malu. Pantes dari kemarin kamu uring-uringan terus. Ujar Rangga lagi. Apa hubungannya datang bulan sama uring-uringan? Tanya Sisi masih tengkurap. Itu pipi Dimitri suka protes sama Mimisus kalau Mimisus datang bulan. Katanya pasti sering marah dan ngomel. Jawab Rangga. Sisi diam saja. Mencoba menghubungkan penjelasan Lani dengan ucapan Rangga mengenai siklus bulanan pada wanita. Ini ya pembalutnya. Rangga tak sengaja melihat pembalut yang tergeletak di sisi tubuh Sisi. Sisi segera merebut lalu menyembunyikannya. Wajahnya merah karena malu. Sana, kamu keluar. Gerutu Sisi dengan wajah kemerahan. Rangga meraih coklat dari saku celananya. Nih, buat kamu. Rangga meletakkan coklat batang kesukaan Sisi. Kalau makan coklat, uring-uringannya pasti sembuh. Rangga membelai kepala Sisi. Ada rasa nyaman yang menyelusup di relung hati Sisi. Tapi dia bingung menerjemahkannya. Perasaan nyaman itu terasa lain dan berbeda. Betapa senang hati Sisi dengan coklat pemberian Rangga. Rangga sebetulnya masih dan tetap perhatian padanya. Tidak berkurang sedikit pun meski Sisi kerap cemberut atau uring-uringan pada Rangga. Rangga pamit keluar kamar, tapi lalu Sisi melarangnya. Temenin aku makan coklat, pinta Sisi. Rangga mengangguk lalu beringsut menuju piano yang ada di salah satu sudut kamar Sisi. Rangga memainkan sebuah lagu mellow yang menenangkan hati saat menemani Sisi makan coklat. Berharap perasaan gundah di hati Sisi mereda. Betapa manis anak sekecil Rangga bersikap perhatian seperti itu. Kedua anak itu tak tahu jika Lanita mengintip dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Rangga memang lebih sering mendamaikan hati Sisi meski terkadang dia pun ikut uring-uringan menanggapi omelan Sisi. Namanya anak-anak. Hati dan perasaannya masih labil. Namun sebetulnya Rangga memang menyayangi Sisi. Sisi dan Dora adalah adik yang sangat dia sayangi. Selalu saja dia menjaga serta mampu membuat kedua adik perempuannya merasa nyaman berada di dekatnya. S33. Jam 9 malam Lani pulang ke rumah dengan wajah kusut. Dia membuka kerudung dan melemparnya dengan sembarang. Loh, habis pengajian kok malah marah-marah? Sih. Sean yang sedang membaca buku terkejut melihat kedatangan Lani dengan wajah kusut. Aku sebel. Rajuk Lani seraya duduk di singgol sofa.
Sean menutup buku tentang bisnis lalu turun dari tempat tidur dan menghampiri Lani. "Kenapa, sayang?" kata Bu Haji Rofiko. "Apa yang tadi kamu lakukan ke Marina itu nggak boleh." Lani menggerutu. Sean terdiam. Dia pun sebetulnya merasa tidak tenang setelah mengabulkan permintaan Marina. "Tadi aku sudah izin kamu, kan? Bukan masalah izin atau nggak izin, tapi memang nggak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Mukanya ada pelapisnya. Aku tidak bersentuhan langsung dengan kulit Marina," sanggah Sean lembut. Lanita menggeleng gemas. "Ini bukan soal ada pelapis atau enggak. Tapi di Islam, perut itu area yang termasuk aurat. Perempuan yang udah balik itu, bagian tubuhnya yang boleh terlihat sama orang yang bukan mahramnya itu hanya wajah dan batas pergelangan tangan saja. Itu sudah dijelaskan loh oleh Rasulullah. Makanya ada perintah untuk memakai jilbab dan himar. Kalau kelihatan saja nggak boleh, apalagi disentuh." Jelas Lanita dengan wajah sedikit cemberut. Sean tidak berkomentar. Lanita masih akan terus berbicara terdengar dari hela napasnya. "Terus, di Islam juga ada aturan pemisahan interaksi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tak boleh halwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Tak boleh juga ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram, kecuali di aktivitas jual beli di pasar, aktivitas haji, aktivitas ajar mengajar, dan aktivitas pengobatan. Nah, mengelus perut ibu hamil itu kan bukan termasuk perkara interaksi yang dibolehin di syariat Islam. Jadi tidak boleh." Lanita menjelaskan dengan panjang lebar. "Astagfirullah, aku berdosa. Ya Allah, harusnya aku cukup mendoakannya saja," ucap Sean beristighfar seraya memeluk Lani. Lanita diam saja. Dia juga tidak sepenuhnya menyalahkan Sean karena dia pun sudah memberi izin. "Kamu sibuk banget, sudah jarang ikut kajian Ustaz Ridwan. Apalagi sejak Sisi dan Rangga pintar mengaji dan Ustaz Ridwan sibuk di pesantren, sudahlah kita jarang mendapat siraman rohani. Ini juga tumben kamu jam 9 sudah di rumah dan bersantai. Biasanya baru pulang jam 10 malam. Makin hari makin sibuk saja," ucap Lani pelan seraya memainkan ujung lengan gamisnya. Sean memeluk Lanita. "Maafkan aku ya, sayang. Aku bukan imam yang baik untukmu. Dari dulu mau ikut kajian, belajar agama lebih dalam lagi, tapi enggak juga. Aku kok merasa payah begini setelah mendengar Ibu Ustazah Lani ceramah barusan," ucap Sean. Lani mencubit perut Sean keras. Sean mengadu kesakitan. Pasalnya bukan cubitan biasa, melainkan cubitan luar biasa. "Sayang, aduh, ya Allah. Kalau aku meeting berdua dengan perempuan juga tidak boleh, ya?" tanya Sean sembari tetap meringis. "Ya tetap tidak boleh. Meeting berduaan dengan perempuan satu meja dengan rekan bisnis, ini tetap termasuk halwat, meski itu di tempat umum. Termasuk berduaan di ruang rapat atau di ruangan kantor," sahut Lani. "Kamu seringnya meeting berdua-dua perempuan." Tatapan Lanita tampak mengintimidasi. "Enggak, sayang. Jangan bohong." "Enggak, swear. Demi Allah, enggak pernah. Selalu ramai-ramai." "Baguslah," sahut Lani tetap cemberut. "Sama Suzana juga berduaan di ruang kerja nggak boleh sebetulnya," imbuh Lani. "Besok-besok aku bahas pekerjaan dengan Suzana tidak berduaan lagi dan tidak di ruang kerja. Di ruang tengah saja atau di ruang makan. Ya," usul Sean. Lani diam saja. "Kita ke pesantren, yuk. Sudah lama tidak bertemu Ustaz Ridwan," ajak Lani. "Bagaimana kalau kita undang Ustaz Ridwan ke rumah untuk makan malam bersama?" usul Sean. "Heboh nanti. Kemarin heboh karena ustaznya, sekarang bakalan heboh karena istrinya juga." "Ya tak apa-apa. Orang rumah pasti senang," sahut Sean. "Ya terserah kamu saja deh," sahut Lani. Sean memeluk Lani. "Maafkan suamimu ini yang ilmu agamanya masih seujung kuku ya, sayang." Lani terdiam beberapa saat. Tak ada manusia yang sempurna, kok. Di permukaan, kamu itu lelaki sempurna. Tampan, pintar, setia, kaya raya dan baik hati serta pemaaf. Lalu jika kamu juga mumpuni dalam ilmu agama, sudahlah itu sempurna sekali. Sedangkan tak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Maka dibuatlah satu kekuranganmu, dengan ilmu agama yang masih minim. Tak apa sayang, aku pun bukan istri yang sempurna. Masih harus banyak belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Tutur Lani masih saja panjang lebar. Sean semakin mengeratkan pelukannya pada Lani. Betapa Sean merasa sangat beruntung memiliki Lanita Azelia dalam hidupnya. 2 hari kemudian rumah Sean heboh karena kedatangan Ustaz Ridwan bersama istrinya. Kalian tahu siapa istri Ustaz Ridwan? Bukan Nilam, bukan pula kenalan Sean ataupun Lani. Istri Ustaz Ridwan bernama Dia Sekar Pitaloka. Dia adalah salah satu artis papan atas tanah air yang selalu berpakaian seksi karena tubuhnya yang sintal dan aduhai. Tapi berubah alim serta berpakaian tertutup sejak dirinya dipersunting Ustaz Ridwan. Sri dan kawan-kawan heboh. Nilam istri Hilman yang sedang hamil besar pun merengek minta diantar ke rumah Sean. Sejak menikah dengan Nilam, Hilman tinggal di rumah Nilam. Awalnya Hilman ingin membeli rumah, tapi ayah Nilam memintanya tinggal bersama. Tak ketinggalan Saskia yang begitu mengidolakan Dia Pitaloka. Pemain utama sinetron Ikatan Cinta yang terberai pun sibuk memberitahu Danisha. Danisha yang sehati sejua dengan Saskia saat sudah melihat sinetron bergegas ke rumah Sean. Sinetron Ikatan Cinta yang terberai sangat booming hingga diproduksi sampai bersason season dengan rating yang selalu berada di puncak. Semakin ramai rumah Sean malam itu, Sri C.E. sibuk meminta tanda tangan dan berfoto bergantian dengan Dia Pitaloka. Tak lupa, ayah kandung Rangga pun hadir malam itu, tapi di tengah-tengah keseruan makan malam keluarga Dharma Wangsa, sebuah telepon untuk Wiratama membuatnya tertegun sesaat. Dia Pitaloka berteman baik dengan Yulia, istri Wiratama. Dia tentu saja mengenali Wiratama, tapi Wiratama tidak tahu sama sekali pertemanan antara dia dengan Yulia. Dia sendiri pura-pura bersikap biasa seolah-olah dia tidak mengenal Wiratama. Aduh, bagaimana ini? Semoga saja Wiratama Kusuma tidak mengetahui pertemananku dengan Yulia. Apalagi jika Wira sampai tahu jika Yulia ada main dengan salah satu aktor teman syutingku. Bahaya ini bahaya. Aku tak mau diinterogasi. Dia membatin gelisah setelah acara foto bersama Sri C.E. selesai. Sementara itu, Wiratama yang satu malam pernah melakukan kesalahan dengan menyentuh istrinya lagi dan mengakibatkan Yulia mengandung pun tertegun. Cokro, kau dapat informasi dari mana jika Yulia ada main dengan lawan main Dia Pitaloka di sinetron? Tanya Wiratama saat menjauh dari orang-orang di rumah Sean ketika menerima panggilan dari Cokro. Dari orang terpercaya, Tuan. Sahut Cokro bangga. Apa aku harus mencurigai lagi kehamilan Yulia kali ini? Tanya Wiratama sangsi. Pasalnya, jenis kelamin bayi yang dikandung Yulia kali ini berjenis kelamin laki-laki. S34. Kediaman Wiratama. Seorang perempuan cantik dengan penampilan glamor memasuki kamar. Dilihatnya Wiratama sedang berdiri menghadap jendela. Sedang memikirkan apa? Yulia memeluk Tama dari belakang. Tama diam saja. Sayang. Yulia mengeratkan pelukannya. Perlahan Tama melepaskan tautan tangan Yulia di perutnya. Yulia mendengus. Anakmu ini minta dimanja. Kemana saja selama 3 hari? Yulia mengelus perutnya yang sudah membesar karena usia kandungannya sudah mencapai usia 5 bulan. Tama tak menyahut. Ekspresinya datar. Kenapa sikap Tama kembali seperti sebelumnya? Bukankah dia sudah bisa menerimaku kembali dan berbaik hati serta bersikap manis padaku? Yulia membatin heran. Aku tadi ke dokter sendirian. Loh, pancing Yulia. Memang enggak diantar sopir? Akhirnya Tama bersuara. Yulia memberenggut. Maksudku sendirian gak diantar mama ataupun kamu. Aku sibuk. Wiratama berjalan keluar kamar. Tama, panggil Yulia. Namun Tama tak peduli dengan panggilan Yulia. Dia ingin menemui papanya. Di ruang tengah, Tama berpapasan dengan Ofelia, istri pertama papanya. Ofelia memiliki 2 orang anak perempuan. Keduanya sudah menikah dan sama-sama memiliki anak perempuan juga. Tama tidak menegur Ofelia. Dasar anak tak tahu diuntung. Sudah diurus dari kecil. Besarnya tidak tahu sopan santun. Kau tegur Ofelia. Tama tak peduli. Dia terus menuju kamar Prabani Kusuma. Papanya yang hari-harinya berada di tempat tidur atau di kursi roda karena stroke. Papa,
memanggil Tama pada Prabandi yang duduk di kursi roda dengan kepala miring dan satu tangan di depan dada. Televisi kamar menyala di depan Prabandi. Tama mematikannya. "Kita jalan-jalan di taman. Yuk," ajak Tama. Prabandi meracau tak jelas tapi kepalanya mengangguk-angguk. Kembali Wiratama melewati ruang tengah. Ophelia masih ada di sana. "Suami nggak guna," desis Ophelia pelan seraya melirik Prabandi tidak suka. Wiratama menghampiri Ophelia. "Mama boleh memaki aku kapan saja. Bebas. Tapi tolong, jangan turunkan semangat Papa dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Papa. Lelaki yang kini tak bisa apa-apa itu masih suami Mama. Tolong tetap hargai Papa," geram Wiratama. Ophelia menumpangkan kaki sambil bersidekap. Dagunya tengadah. Dia tidak menanggapi ucapan Wiratama. Matanya kembali fokus pada layar televisi. Wiratama pun kembali mendorong kursi roda Prabandi menuju taman. "Pak, sekarang aku sudah benar-benar pulih dari koma. Sebelum aku koma Papa baik-baik saja, tapi saat terbangun kenapa tiba-tiba sudah menjadi begini?" Mama Ophelia tak pernah sekalipun merawat dan mengobati Papa. Mata Prabandi meredup. Ada titik air mata di sudut matanya. Tama memeluk Prabandi. "Aku akan mengobati Papa hingga sembuh. Papa adalah pemimpin Tanjung Kusuma yang gagah perkasa dan disegani sebelum aku koma. Kenapa sekarang perusahaan dikendalikan anak-anak dan mantu Mama Ophelia?" Tama menyesali semua yang telah terjadi. Wiratama tergugu di pangkuan Prabandi. Sementara tangan Prabandi ingin sekali mengelus kepala anak lelaki dari istri keduanya itu. Wiratama kecil dibawa Prabandi ke rumah saat Tama berusia 10 tahun. Kalina, ibunda Tama meninggal karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Ophelia tentu saja tidak mau menerima Tama pada awalnya. Tapi keputusan Prabandi tidak bisa dibantah ataupun diganggu-gugat. Tama tumbuh dalam pengasuhan Ophelia yang sudah tentu pilih kasih dan kerap bersikap tidak adil pada Tama. Tama pun dijodohkan dengan Yulia oleh Prabandi. Tama menurut. Dia benar-benar menjadi anak yang sangat patuh meski tak ada cinta sedikit pun untuk Yulia. Tama tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Hingga lahir seorang anak perempuan dari rahim Yulia. Belakangan Tama mengetahui jika di belakangnya, Yulia kerap bepergian dengan lelaki lain. Ingin mencurigai anak perempuannya, tapi Tama terlalu malas untuk mencari tahu. Toh dia tidak mencintai Yulia Jeti, untuk apa mencari tahu kebenarannya. Hingga Tama bertemu dengan Mutiara, gadis sederhana yang bekerja sebagai pelayan restoran di tempat Tama biasa menyendiri. Sebuah restoran lesehan yang didirikan di atas danau. Tama jatuh cinta pada pandangan pertama. Perasaan Tama disambut oleh Mutiara yang ternyata hanyalah gadis yatim piatu, tak punya sanak saudara dan hidup sendirian. Tama menikahi Mutiara secara siri dan tak ada yang tahu kecuali Cokro. Rasa penat dan lelah berada dalam kungkungan rumah Prabandi selama ini seketika sirna saat Tama bersama Mutiara. Mengetahui kehamilan Mutiara sudah semakin membesar, Tama bertekad mengenalkan Mutiara pada Prabandi, tapi naas. Kecelakaan itu pun terjadi. "Pak, anakku sudah besar. Dia laki-laki. Tapi saat ini aku harus menyembunyikannya. Misteri kecelakaan yang aku alami bersama Mutiara masih belum terkuak. Itu adalah ulah Mama Ophelia atau Yulia, aku masih belum bisa mengetahuinya. Saat ini, kesehatan Papa lebih utama." Tama berkata pelan. Dia takut dinding ataupun daun yang bergoyang di taman ikut mendengar lalu mengadukan pada musuh dalam selimut di dalam rumah Prabandi. Prabandi tampak manggut-manggut paham. Kedua matanya menatap dengan sorot mata iba dan penuh harap pada Tama. Sementara itu, di balik tirai ruang tamu, Ophelia memandangi interaksi Tama dan Prabandi dengan tatapan kebencian. "Ma, sedang apa?" tanya Yulia. Ophelia berbalik. "Sedang melihat suamiku yang sudah tidak berguna dan anak haramnya." Ophelia berkata ketus. Dia tidak suka dengan kehamilan Yulia yang sudah diketahui jenis kelaminnya. "Ah, kenapa anak dan cucu kandungku harus berjenis kelamin perempuan semua? Sementara si anak haram itu sudah 2 kali menabur benih anak lelaki di rahim 2 perempuan. Menyebalkan." Ophelia membatin jerak. "Kapan Mama bisa mengasihi Mas Tama?" tanya Yulia. Ophelia mendelik sinis. "Apa barusan kau bilang? Kapan aku bisa mengasihi anak haram itu? Kau sendiri bagaimana? Kamu pikir aku tak tahu sepak terjangmu di belakang Wiratama? Jangan sok suci dan perhatian pada Tama."
Aku juga curiga anak dalam kandunganmu itu bukan anak Tama. Ophelia mendengus. Ini anak Mas Tama. Ma, saat dia lahir aku bisa tes DNA dan memastikan hasilnya pasti 100% cocok dengan DNA Mas Tama. Ucap Yulia yakin. Ophelia mendengus sinis. Kenapa? Ma, Mama cemas kalau anak ini sampai lahir akan menjadi sebuah ancaman. Suamiku lebih handal membuat anak laki-laki daripada kedua menantu Mama. Ucap Yulia tak kalah sinis. Jangan kurang ajar kamu, Yulia. Cetus Ophelia geram. Mama tak bisa mengancamku. Papa boleh stroke saat ini, tapi Opa yang berada di Swiss punya kuasa penuh atas kendali perusahaan. Jangan Mama kira anak dan mantu Mama saat ini bisa bebas memegang tampuk kepemimpinan selamanya. Ma, Papa Prabandi adalah anak kesayangan Opa. Posisi Mama di keluarga Kusuma juga hanyalah menantu, jadi jangan sok berkuasa atas harta keluarga Kusuma. Yulia berkata dengan lantang pada Ophelia. Omaku dan Opa Mas Tama bersahabat karib. Posisiku jauh lebih berharga di rumah ini daripada menantu yang hanya bisa menelurkan keturunan perempuan saja. Ingat itu baik-baik, Ma. Yulia tersenyum puas melihat wajah Ophelia berubah tegang. Yulia berhasil membuat Ophelia gentar. Jaguar Kusuma ayah Prabandi yang berada di Swiss memang selalu mewanti-wanti dari awal. Siapapun dari keturunannya yang mampu melahirkan seorang anak laki-laki pertama, maka anak itulah yang akan menjadi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan di perusahaan. Jelas, Tama dan keturunannya adalah ancaman terbesar Ophelia yang tidak pernah rela lahir batin. Jika anak dari istri kedua suaminya lah yang akan memegang kendali penuh perusahaan dan harta kekayaan keluarga Kusuma. S35. Udara pagi yang segar berhembus melalui jendela kamar Sisi. Gadis manis berambut panjang sepinggang itu sedang mematut seragam SMA-nya di depan cermin besar. Cinta Permatasari, anak kedua Sean dan Lani yang tumbuh besar, cerdas dan sedikit tomboy itu tersenyum puas melihat penampilannya. Cinta mengoleskan lip ice agar bibirnya tampak lembab dan segar. Oke, Kate, yang perfect. Gumam Sisi seraya meraih tas sekolah lalu keluar kamar. Boots, Doro, Sweeper, ayo berangkat sekolah. Teriak Sisi seraya menuruni tangga. Sweeper yang dimaksud Sisi adalah Dimas, anak Dimitri yang kebetulan hobi mencuri bahan masakan Dimitri lalu bereksperimen di area lebar saat Dimitri tak ada di tempat. Sementara Boots adalah Rangga, nama Boots melekat hingga Rangga dewasa. Rangga keluar dari kamarnya. Anak kecil tampan berbulu mata lentik dan bermata teduh itu tumbuh menjadi lelaki dewasa yang ketampanannya tiada banding tiada tanding. Lani kerap kewalahan menerima teman gadis Rangga yang datang ke rumah dan berbaik hati padanya membawakan aneka makanan atau koleksi gamis serta hijab terbaru. Seringkali Lani menerima mereka mengobrol karena Rangga dan menyambut kedatangan teman sekolah perempuannya. Rangga tumbuh menjadi lelaki dewasa yang tampan tapi dingin. Dia hanya akan tersenyum dan tertawa lepas dengan Dora dan Sisi juga ke Inara. Untuk gadis lain, bibir menawan Rangga selalu kaku jika tersenyum. Boots, kamu yang nyetir. Titah Sisi pada Rangga. Om Hilman kemana? Tanya Rangga. Om Hilman cuti, Tante Nilam lahiran anak kedua. Ayo cepat, kita harus jemput Albert dan Kai. Dora dan Dimas berlarian dari teras dengan seragam SMP-nya. Keduanya baru masuk kelas 1 SMP. Kenapa harus jemput Kai dan Albert? Tanya Rangga. Sesekali kita berangkat bersama, menunjukkan bahwa kita adalah saudara dan bersekolah di tempat yang sama. Ayo, cepatlah, ucap Sisi. Neng, Aiden, Gusti Iyo isuk rebun keneh sudah pada berangkat. Ini sarapan kalian. Sri tergopoh-gopoh muncul dari dalam rumah membawa 2 Tupperware besar. Satu untuk Sisi dan Rangga. Satu lagi untuk Dora dan Dimas. Isuk rebun keneh apaan artinya? Mbak, tanya Rangga. Artinya pagi-pagi banget, Kak. Tukas Doro yang kerap belajar bahasa Sunda dari Lani. Rangga manggut-manggut. Sean dan Lani sedang berada di Bali, jadi anak-anak memutuskan sarapan sama-sama di sekolah. Rangga menyetir mobil dengan lihai. Sesekali Sisi melirik mata indah Rangga dari samping. Pagi yang indah, seindah mata lelaki yang duduk di sampingku. Tak ada keindahan yang menggetarkan hatiku saat ini selain diam-diam menikmati mata indah Rangga. Ah, betapa perasaan ini tak bisa aku hilangkan.
Ia tumbuh dengan subur, meski aku sekuat hati harus meredamnya. Sisi memejam seraya mengeluarkan telapak tangan menikmati hembusan angin dari jendela mobil yang terbuka. Masukkan tanganmu dan tutup jendelanya. Titah Rangga menuju rumah Dane untuk menjemput Albert. Oke, Boots, sahut Sisi. Namaku Rangga bukan Boots. Protes Rangga. Tapi beribu kali Rangga protes, Sisi tak peduli. Dia kerap memanggil Rangga dengan panggilan Boots, panggilan kesayangan Sisi untuk Rangga. Sisi menoleh ke belakang. Dilihatnya Doro dan Dimas sedang asyik membaca buku. Dimas membawa salah satu buku resep koleksi Dimitri, sementara Doro membaca komik princess kesukaannya. Sisi tersenyum senang melihat kedua adiknya yang hobi membaca. Pulang sekolah kita ke toko buku. Yuk, ajak Sisi. Ayo, asyik. Dimas dan Doro menyambut dengan antusias. Pulang sekolah aku ada rapat OSIS. Ujar Rangga. Serahkan pada wakilmu, atau undur besok saja. Lagian kita pulang sekolah sekalian harus ke rumah sakit, nengok Tante Nilam lahiran. Ucap Sisi enteng. Rangga hanya menggeleng. Sisi kerap menjadi pengatur rencana, sekaligus perusak rencana. Lupa. Pulang sekolah aku latihan basket 1 jam. Sisi menepuk dahinya. Nah, kan? Ujar Rangga. Ya sudah, kamu rapat OSIS, aku latihan basket, dan kalian. Sisi menoleh ke belakang. Kami nunggu di perpus, deh. Ucap Dora dan Dimas bersamaan. Keduanya paham kalau Sisi sudah ada mau untuk pergi sama-sama, maka itu harus, tak boleh tidak. Gedung sekolah Rangga dan Dora berada di lokasi yang sama dalam satu naungan sebuah yayasan. Yayasan milik Tarumanegara, ayah Okan. Kalian masih ingat Okan? Okan saat ini menjadi salah satu orang kepercayaan Sean di perusahaan. Okan begitu memuja Sean Dharmawangsa, lelaki tampan berharisma yang membuat Okan jatuh hati pandangan pertama. Saat Sean bersimpati melihat banyak luka di tubuhnya akibat siksaan Tarumanegara. Okan dan bekerja di perusahaan ayahnya. Dia memilih menjadi bawahan Sean dan menunjukkan dirinya sangat mampu dan berkualitas untuk menjadi salah satu orang kepercayaan Sean di perusahaan. Oke, kita kembali pada Rangga yang sudah tiba di rumah Dane. Alberto, adik wanita yang seusia dengan Doro tampak riang, hendak berangkat sekolah sama-sama dengan Doro dan Dimitri. Non Sisi, nanti pulang saya jemput dan Albert tidak? Tanya Wildan, sopir kesayangan Dane yang sangat setia dan patuh. Enggak usah, Albert nanti menginap di rumah Mama Nit-Nit. Aku sudah minta izin Oma Dane. Kok? Sahut Sisi. Wildan mengangguk patuh. Albert melonjak senang dan duduk di tengah-tengah antara Dora dan Dimas. Dia mengeluarkan mainan rakitannya sendiri. Lihatlah, aku punya mainan baru. Aku buat kapal terbang mini dan ini kubuat sendiri. Sahut Albert bangga. Nanti sudah besar aku mau sekolah ke Jerman seperti Pak Habibie dan buat pesawat sungguhan. Ucap Albert bangga. Sisi menoleh ke jok belakang seraya tersenyum. Kamu akan menjadi pemimpin Pearly Corporation, Om kecil. Mama Nit-Nit dipastikan tak bisa memimpin perusahaan Oma Dane. Karena Mama Nit-Nit sudah kerepotan merawat ketiga anaknya dan juga Papa Angsa. Sisi membatin sembari mesem bangga pada Alberto yang kerap memperlihatkan benda-benda ajaib hasil karyanya sendiri. Rangga kemudian melajukan mobilnya menuju rumah Danisha hendak menjemput Keinara, anak Aleska dan Saskia yang gemoy dan berkulit putih. Keinara bertubuh subur dan bongsor, tapi tidak mengurangi parasnya yang rupawan yang menurun dari Aleska. Keinara mirip sekali dengan Aleska. Dim, aku kemarin sama Papa nyobain resep masakan baru, loh. Cicit Keinara yang langsung duduk merapat pada Dimas. Keinara dan Dimas sehati sejiwa jika sudah membahas makanan. Sisi menatap keempat adiknya yang berseragam putih biru dengan perasaan mengharu biru. Senangnya berada di keluarga Dharmawangsa. Gumam Sisi. Aku rindu panti. Boots, apa besok kita berkunjung ke panti? Bulan kemarin kita absen berkunjung ke sana. Usul Sisi. Rangga mengangguk. Ibu Umaya juga 2 hari yang lalu telepon. Katanya sedang tidak enak badan. Kita sekalian beli banyak makanan untuk teman-teman kita di panti. Sahut Rangga. Membeli banyak makanan untuk teman-teman mereka yang berada di panti yang kini berubah menjadi pesantren adalah perkara mudah.
Rekening tabungan Sisi dan Rangga yang tiap bulan rutin diisi oleh Sean sangat jarang sekali dipakai untuk berfoya-foya. Hingga tahun demi tahun rekening keduanya semakin menggendut. Ayo, gas! 45 menit lagi kita masuk. Mana belum sarapan? Titah Sisi. Setelah memastikan 4 adiknya memasang seatbelt, Rangga melajukan mobil dengan kecepatan penuh. Bukannya takut, keempat adiknya di belakang malah berseru riang. Sisi diam-diam mencuri pandang lagi pada Rangga. Jika menurut Mama nit-nit potret kesempurnaan itu adalah Papa Angsa, bagiku, Rangga adalah mahakarya Tuhan yang sempurna dan tak terbantahkan. Rangga tak pernah tahu jika tatapannya adalah kelemahan terbesarku. Ingin sekali aku berenang di telaga indah matanya, bukan sebagai adiknya melainkan sebagai seseorang yang bisa dengan bebas memberikan percikan kasih sayang tanpa batas. Sayang sekali, gumpalan harapanku pada Rangga harus kuredam sempurna. Rangga adalah bintang yang hanya bisa kulihat dalam diam. Sisi tersenyum tipis dengan celotehan hatinya untuk Rangga. S36. Sisi sudah selesai berlatih basket. Dia memakai baju olahraga dengan keringat bercucuran dan duduk sendirian di tepi lapangan. Rekan-rekannya sudah pulang sejak tadi. Dia mengirim pesan pada Rangga, tapi belum dibalas. Masih rapat SIS. Mungkin ya. Gumam Sisi seraya menuju ke ruang ganti pakaian untuk mengganti seragam olahraga dengan seragam biasa. Aku temani Dimas dan Dora di perpus utama. Deh, gumam Sisi lagi seraya menutup pintu loker. Sisi berjalan santai dengan bersenandung kecil menuju perpustakaan utama yang berada di antara gedung SMU dan gedung SMP. Sepi banget, desis Sisi. Ya iyalah, sepi, namanya juga perpustakaan. Penghuninya cuma buku dan pengunjung yang dilarang bicara. Kikik Sisi bicara sendirian. Masuk ke perpustakaan dengan tak lupa mengangguk hormat pada Mr. Baker, lelaki parubaya penjaga perpustakaan utama yang berpenampilan nyentrik dengan kacamata tebal dan berwajah sedikit menyeramkan menurut Dimas dan Dora karena tidak pernah tersenyum. Sisi menuju meja utama. Keempat adiknya tersebut tidak ada di antara para pengunjung yang penuh konsentrasi betah berada dalam keheningan yang hakiki. Hanya terdengar suara halaman demi halaman buku yang dibuka. Di mana mereka? Sisi membatin seraya mengitari lorong demi lorong kabinet buku yang berderet rapi dan menjulang tinggi. Hingga bagian sudut perpustakaan Sisi telusuri, tapi keberadaan 4 adiknya tak kunjung dia temui. Apa mereka menunggu di tempat lain? Di kantin misalnya, mengingat Dimas dan Keinara yang hobi makan. Ya, Keinara dan Dimas memang hobi sekali makan hingga badan mereka terlihat bongsor dan gemoy. Sisi mengirim pesan pada Dimas. Kalian di mana? Aku sama kayak di kantin. Kak, Dora sama om kecil di perpus. Balas Dimas. Om kecil yang dimaksud Dimas adalah Albert, anaknya Dane. Di perpus? Tapi mereka tak ada di setiap sudut-sudut yang kucari. Sisi mengerutkan kening. Dora sayang, kamu ada di mana? Sisi mengirim pesan pada Dora. 2 menit, 5 menit hingga 10 menit tak juga ada balasan. Sisi tidak enak hati. Kejadian perundungan yang menimpa dirinya dan Rangga di elementary school kembali menghantui Sisi. Ponsel Sisi berdering nyaring. Tertera nama Guntur di layar ponsel. Serentak semua kepala yang menunduk di meja utamanan besar menoleh ke sumber suara, tapi Sisi tak peduli. Kami sudah selesai rapat OSIS, tapi Rangga masih membahas soal budget untuk pentas seni dengan bendahara OSIS. Kamu di mana? Tanya Guntur, sang wakil ketua OSIS. Gun, Dora dan om kecilku hilang. Aku sedang di perpus utama. Kamu kesini? Ya, kita cari ke gedung SMP. Tita Sisi cemas seraya menutup telepon lalu memasukkan kembali ponsel ke tas sekolah. Saat Sisi berbalik hendak keluar perpus, Mr. Baker berdiri dengan kacamata melorot, kedua alis mengernyit dan matanya menatap Sisi dengan sorot mata seram. Apa kau tidak membaca peraturan perpustakaan? Ponsel wajib silent dan... Mister, sungguh maafkan diriku. Aku lupa, Mister. Tapi aku sudah selesai dan mau pulang. Permisi. Sisi memotong ucapan Mr. Baker lalu melesat keluar perpustakaan dengan lincah, meninggalkan Mr. Baker yang gemas dengan ulah Sisi. Sisi berlarian menuju gedung SMP. Dia takut kejadian perundungan menimpa Dora dan Albert, mengingat mereka selalu tampak pendiam di sekolah, tidak seperti Dimas dan Kai, meski mereka bertubuh bongsor.
Gerakan mereka gesit dan juga pemberani. Ponsel Dora dan Albert pun tidak diangkat sama sekali. Sisi sedikit gentar. Dia berlari mengitari gedung SMP yang sudah mulai sepi. "Dora, Om kecil," panggil Sisi cemas. Perundungan Guntur pada Rangga, perundungan Lydia dan Yuda pun silih berganti melintas di pikiran Sisi. "Kak Sisi," panggil seseorang. Sisi menoleh, seorang gadis manis berkacamata dengan rambut keribu memanggil Sisi. Dia adalah Gendis, teman sebangku Dora di kelas. Dora sama Albert di taman belakang, dekat bolongan dinding sungai. Sahut Gendis. "Sungai belakang gedung SMP. Tempat itu dulu kerap menjadi base camp anak-anak nakal saat dirinya dan Rangga masih SMP. Di sana dinding pembatas ada yang bolong. Itu merupakan jalan keluar anak-anak sekolah yang kesiangan ataupun membolos." Sisi melesat menuju sungai di belakang gedung setelah mengucapkan terima kasih pada Gendis. "Dora, Om kecil," teriak Sisi berlari kencang. Taman yang berada di dekat sungai pun sepi. Sisi segera menuju bolongan dinding pembatas taman sekolah dan tepi sungai. Dilihatnya Dora berdiri di dalam sungai dengan rok terangkat. "Dora," panggil Sisi. "Kamu ngapain masuk ke sungai?" Sisi bergegas melambai pada Dora. "Itu, pesawat Om kecil jatuh ke sungai. Tadi Om kecil mainin pesawatnya di taman, tapi malah terbang ke arah sungai terus nyusruk nggak tahu di mana. Tuh, dia lagi cari-cari tapi air sungainya deras. Aku khawatir," tutur Dora. Sisi bernapas lega. Pantas saja telepon mereka tidak diangkat. Mereka berada di dalam air dan bukannya sedang mengalami perundungan. Tapi tetap saja arus sungai tampak deras. Albert dan Dora kompak tidak bisa berenang tapi tetap nekat masuk ke air. "Kamu naiklah. Ayo. Biar Kak Sisi yang bantu Om kecil." Sisi mengulurkan tangan pada Dora. Dora menurut, dia mengulurkan tangan pada Sisi lalu kembali naik. "Ini, keringkan kaki dan pahamu tapi bersihkan dulu dengan air bersih di toilet sana." Sisi menunjuk salah satu toilet yang tak jauh berada di taman seraya memberikan handuk kecil pada Dora yang selalu dia bawa ke sekolah. Sisi melepas sepatu dan kaos kaki lalu bergegas turun dan memanggil Albert. "Om kecil, tunggu aku, jangan berjalan ke tengah." Sisi khawatir karena Albert berjalan menuju pesawatnya yang tersangkut di ranting-ranting pohon yang jatuh ke sungai. "Pesawatku makin ke tengah, arusnya besar, takut hanyut makin jauh," teriak Albert tampak cemas. "Nanti aku yang ambil, Om kecil gak bisa berenang. Ayo, sini, naik dulu." Sisi berjalan agak ke tengah dan mengulurkan tangan pada Albert. Untung saja Albert menurut karena sebetulnya dia sendiri pun takut dengan arus sungai yang semakin deras. Setelah berhasil membantu Albert naik, Sisi berjalan semakin ke tengah. Pesawat Albert bergoyang-goyang tersangkut di antara ranting-ranting pohon jambu yang jatuh miring ke sungai. Sisi berhasil mengambil pesawat lalu mengacung-acungkannya pada Albert dan Dora yang bersorak senang. Sayang, tubuh Sisi hilang keseimbangan saat tiba-tiba arus kuat dan deras air sungai seperti menerjang dirinya. Pesawat terlepas dan Sisi terseret arus air sungai yang tiba-tiba saja semakin kuat dan deras. "Kak Sisi!" teriak Dora dan Albert panik saat dilihatnya Sisi melambai dan berenang berusaha melawan arus. Sisi melihat pesawat Albert yang terlepas. Dia segera menyusulnya dengan mengikuti arus. Sayang, pesawat itu melayang semakin cepat begitupun dengan tubuhnya. Teriakan panik Dora dan Albert sudah tak terdengar oleh Sisi. Tiba-tiba Guntur yang mendengar teriakan keras Sisi dan Albert sudah berada di belakang Dora dan Albert. "Kak Sisi kenapa?" tanya Guntur sedikit rengah karena dia berlarian sepanjang menuju gedung SMP. "Kak Sisi tenggelam, Kak Gun." Dora menangis histeris. Guntur tentu saja kaget. Dia ikut panik melihat arus sungai yang sangat deras. Guntur melempar tas sekolahnya dan melepas sepatu lalu terjun ke dalam sungai hendak menyelamatkan Sisi.